memang pengrajin dodol. Memang di sini kan mayoritas ibu-ibunya pada pedagang dodol semua. Buka tuh dari tahun 90-an, yang merintis tuh orang tua. Ya kemungkinan nggak tahu lah kenapa bisa sepi, apa kemungkinan karena ada jalan tol. Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara menjadi salah satu pintu masuk menuju kota Medan. Satu daerah yang terkenal di Serdang Bedagai adalah Pasar Bengkel di Kecamatan Perbaungan yang memiliki beberapa peninggalan Kesultanan Serdang yang melegenda. Pasar Bengkel juga menjadi tempat persinggahan orang yang akan menuju atau keluar kota Medan. Pasar ini terletak di Jalan Perbaungan Tebing Tinggi dan sudah ada sejak tahun 1995. Di sepanjang jalan ini, banyak toko yang menjual oleh-oleh, makanan khas Sumatera Utara, salah satunya dodol. Dulu, Pasar Bengkel terkenal sebagai pusat oleh-oleh sekaligus menjadi ikon Perbaungan. Namun, bagaimana nasib Pasar Bengkel kini? Perkenalkan, nama saya Rosmala Dewi, biasa dipanggil Bu Mala. Saya sini sebagai pemilik dodol, Dodol Budi. Buka tuh dari tahun 90-an, yang merintis tuh orang tua. Sampailah nyari diteruskan pada saya lah yang meneruskan. Ya memang pengrajin dodol. Memang di sini kan mayoritas ibu-ibunya pada pedagang dodol semua. Ya itu termasuklah salah satunya. Khasnya Serdang Bedagai itu, dodol. Kalau masa tahun 98 tuh ya, itu memang ramenya alhamdulillah lah memang. Memang betul-betul rame lah. Memang di sini jadi ikon tempat singgah-singgahnya para pelancong lah ibaratnya. Kadang nanti bus pariwisata pun singgah, lain orang-orang yang pulang entah dari mana-mana jalan-jalan kan, kayaknya mesti wajib singgah di tempat dodol ini lah. Jadi memang saat itu memang kami pun menikmati lah hasil dari dagangan dodol ini. Ramenya Pasar Bengkel tuh sampai ketika tol datang tuh lah, sebelum tol datang tuh lah itu masih rame, masih enak cari apa penghasilan dari dodol nih sampai ketika tol mau datang tuh lah. Ketika tol udah ada gimana? Wih jauh lah, jauh dari sebelumnya. Kayak mana, drastis lah, turun drastis. Dulu penghasilan tuh paling sedikit ya, minimal 3 juta. Nyari cari 500.000 aja pun kadang payah. Kecuali hari besar lah seperti Lebaran, Tahun Baru itu masih dapat, juta-juta masih dapat. Tapi kalau seperti hari-hari biasa gini, 1 juta pun payah dari 1 juta. Ya udah jauh lah dari kemacetan. Bahkan Lebaran, Tahun Baru itu aja, yang dulunya macet gitu kan orang. Ini kalau berhenti tuh di jalan ini sampai beberapa mobil gitu kan, bahkan bus-bus berhenti. Kok sekarang udah jauh, udah susah dilihat kayak gitu. Satu-satu lah parkir di depan toko gitu. Kalau dulu memang rame lah, apalagi hari besar itu kayak terminal jadinya. Oh, sekarang udah payah lah dijumpai kayak gitu.
Kondisi pasar bengkel Perbaungan kini telah berubah. Tidak lagi tampak mobil ataupun bus pelancong yang singgah. Banyak toko tutup karena sepi pembeli. Padahal pasar bengkel adalah tempat lahirnya kuliner dodol pulut yang ikonik. Kalau dulu di sini tuh ada namanya, kami manggil itu Wak Dodol. Hari itu dia entah tahun berapa lah itu udah pindah kan. Dia pindah ke Tanjung Pura gitu. Dia udah buka di sana. Dan itu yang kayak dodol dia tuh dulunya orang sini, dapat suami orang sana. Dia buka jual dodol juga di sana. Dan alhamdulillah itu dodol dia. Bisa juga memang kan saat ini kan krisis ekonomi kita pun memang sedang terjadi lah krisis ekonomi kita kan. Jadi daya beli orang tuh kurang. Dan mungkin juga ada sebagian yang entah mengurangi cita rasa atau apa, jadi mungkin yang barang yang udah mau expired terjual juga, mungkin jadi salah satu konsumen kurang minat juga. Tapi salah satunya memang mungkin perekonomian lah, perekonomian. Itulah membuat berkurang juga. Per hari Bang, per hari. Untuk per hari itu susah. Kalau dulu kan per hari itu 3 juta, itu minimal ya. Nah, bisa lebih dari itu. Nah, itu sedikit-dikitnya 3 juta. Tapi kok sekarang bahkan kadang 500.000 pun Pak ya, untuk per hari ya, untuk per hari. Ada, udah kami coba. Bahkan ini dodol kami pun udah sedang di rest area Rampah lah itu ya, Rampah. Cuman kurang jalan dengan masa kayak gini mungkin ya. Tapi semalam entahlah kok lebaran ya. Karena kami naruhnya semalam ini dari Desperinda kami kan ditawari kan setelah lebaran. Jadi setelah kami ini dari yang pertama itu kami taruh ini udah ada sebulan lah. Nggak ada orderan berikutnya, nggak ada. Bahkan yang itu pun berkurangnya pun masih sedikit gitu. Pasar bengkel Perbaungan sejak lama telah menjadi sumber mata pencarian warga. Banyak UMKM yang menggantungkan nasibnya di pasar ini. Seperti rumah produksi dodol dan kue cakar ayam Nana yang terletak di belakang stasiun kereta api Lidah Tanah Perbaungan. Rumah produksi ini telah berdiri sejak tahun 2010 dan terkenal sebagai sentra produksi kuliner khas Perbaungan. Rumah produksi ini menyuplai aneka jenis makanan ringan yang dijual ke pasar bengkel hingga luar kota. Dari sekian banyak rumah produksi, hanya tinggal dapur produksi ini saja yang bertahan. Nama saya Nur Hasana, pemilik Cakar Ayam Nana. Tahun 2010, ya kan awal pertama bikin gitu. Pertama kan kerja. Habis kerja ada uang, terus bikin cakar ayam. Sampai sekarang ini, tahun 2010. Dulu sama ada kakak. Nah, sama kakak bikinnya dulu, kerjalah sama kakak. Nah itu kakak bilang udah bikin aja cakar ayam, kata dia. Itulah awal pertama tadi kan bikin jual gorengan gitu sama es kelapa muda. Rupanya kakak bilang udah bikin aja cakar ayam, bantu-bantu kami. Nah jadi terus coba-coba bikin sampai sekarang. Dulu orang dari Perlanaan, dia bikin di sini. Tengok kakak yang kerja.
Kakak kerja, dia bikin cakar ayam, terus saya kerja sama kakak gitu. Itulah awal dari pertamanya. Kalau dulu banyak memang permintaan. Itulah dipasarkan banyak sampai entah berapa permintaan lah. Sampai awak nggak sanggup. Banyak sekarang ini karena banyak pabrik cakar ayam, sekarang banyak yang pindah ke lainnya gitu, ke lain pabrik. Karena awak nggak nyanggupi, itu tadilah 300 kilo. 300, 200, kalau dulu sampai juga 400 kilo satu hari. Itu orang dari mana aja sih Bu yang mau beli? Orang dari Kisaran, orang dari Amplas, orang dari Tembung, orang dari Tebing, orang dari mana, Lomak tuh orang mana? Tarutung. Banyak dulu. Sampai sekarang memang, tapi ya banyak yang udah inilah sekarang ini. Karena udah banyak pabrik, jadi orang tuh banyak, karena awak kan nggak mencukupi. Nama saya Kartika Dewi. Saya anak pemilik ceker ayam. Saya di sini membantu orang tua saya. Masalah apa tuh Kak? Ya, masalah kalau ada orang membeli barang, kalau nanti orang nggak masuk, anggota saya masuk. Pekerja juga lah, sebagai pekerja bantu-bantu produksi. Kalau dulu sekitar 600-700-an barang. Kalau sekarang ini sudah berkurang karena sepi. Ya kemungkinan, nggak tahu lah kenapa bisa sepi, apa kemungkinan karena ada jalan tol. Karena kan ibaratnya kami di sini kan jalan potong. Kemungkinan karena jalan tol ataupun masa sulit keuangan juga sih. Zaman sekarang susah mencari uang, kerjaan susah. Ya kemungkinan orang kan nggak mungkin selalu jajan aja. Kebutuhan yang lain banyak. Itulah. Gimana lagi lah, langganan pun ya cemana awak biarlah sikit-sikit ku bilang, daripada langganan pun kan bilang kalau bisa ngolah lah Pak, tapi kena nunggu permintaan lah. Kalau ada permintaan ya ngolah, ya itu tadi lah sikit-sikit lah. Dasar pun awak kan jualan di depan ini kan, kalau nggak ada cakar ayam pun susah juga. Orang cari, Bu nggak ngolah Bu, mana cakar ayamnya Bu? Ya udahlah, sekalian jual di depan, sekalian orang ngambil ya sekalian. Tinggal kami inilah sini, kami satu orang. Kakak sana, kakak seminggu paling 2 kali. Kami dulu di sini, kami dulu sampai 2 dapur tuh, asal goreng 2 dapur. Keteter-teter, awak cari orang permintaan cakar ayam ini, keteter-teter. 2 dapur itu udah non-stop terus, dari mulai pagi sampai sore, pulangnya pun kadang sampai jam 6. Itu tadi, banyak permintaan, sekarang permintaan pun kurang. Drastis sekali lah, drastis sekali. Dulu mesti jalan tol belum panjang, belum drastis, tapi sudah berdampak sepinya. Semenjak jalan tol ini sudah mulai semakin bertambah, kan sekarang kan udah mulai bertambah, udah menyambung sampai Kisaran. Nah itulah dia sepinya sampai sekarang ini. Permintaannya sekarang ini ya itu minimal 300, 400 gitulah Kak. Itu pun seminggu dikatakan 3 kali Kak ngambil reseller ke kami.
nggak rutin seminggu itu, nggak rutin. Dalam seminggu itu 3 kali reseller tuh ngambil. Udah lagian pun kan penjualan produksi ceker ayam ini kan sudah banyak juga sih yang buat. Kebagi juga lah, langganan kemungkinan ada yang ngambil tempat yang lain. Gitu juga lah. Semakin bertambah lah sekarang ini pembuatan ceker ayam ini. Reseller kami terutama pasar bengkel, kedua kisaran, ketiga daerah Toba, keempat Medan, kelima Brastagi. Sekali-sekali ada juga sih yang pesan untuk ke Malaysia, ada, cuman sekali-sekali, nggak rutin. Minimal ya 6 bulan sekali baru pesan, itu pun nggak banyak sekarang. Cuman 400 bungkus gitu. Nggak macam dulu lah, kalau dulu rutin. Semenjak sepi, orang itu pun jarang juga ngambil. Cemilan cakar ayam terbuat dari ubi rambat dan gula aren. Rumah produksi cakar ayam ini setidaknya telah membantu perekonomian warga sekitar. Belasan warga mendapatkan penghasilan dari sini. Namun beberapa pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan mereka sejak pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Iya, pasti. Awal pertama kami membuat 13 karyawan. Sekarang ini tinggallah 7 karyawan. Berarti sekitar 5 karyawan lah yang keluar dari produksi ceker ayam kami. Kemungkinan orang itu mencari kerjaan tempat yang rutin karena kebutuhan biaya tadi. Kalau diindelkan di sini aja pun nggak mencukupi karena yang kerja di sini tuh ibu rumah tangga semua gitu. Iya, di sekitar sini dan kampung sebelah. Jauh juga loh. Ada di kampung Batang Tatal, Batang Kasih. Itu tadilah Kak mencari kerjaan tadi. Ya kami pun membantu, ibaratnya ibu rumah tangga tadi ada yang janda. Kebanyakan janda lah kami. Karena kan dia nggak ada lagi yang mencari. Jadi dialah yang mencari untuk memberi makan anak-anaknya tadi. Itulah. Pasar bengkel Perbaungan menyisakan kenangan kejayaan UMKM lokal Serdang Bedagai. Tidak tampak lagi antrian kendaraan yang singgah dan tentu berdampak pada merosotnya pendapatan UMKM. Pelaku UMKM berharap agar pemerintah merancang strategi untuk mengembalikan kejayaan pasar yang ikonik ini. Banyak yang tutup semua. Yang pangkalan aja pun tutup. Bukan nggak hebat pangkalan itu, yang ada yang ini pangkalan yang hebat lah, banyak yang tutup. Tinggal 1-2 lah itu yang buka. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Hari itu ada sekali, inilah dapat ini aja. Iya, dari sini industri. Enggak, dari industri. Inilah dapat 1 inilah. Lainnya ya biaya sendirilah. Iya. Iya. Nggak ngilang inilah meja ini, dari itu pun dari industri sini. Lain dari itu nggak ada. Harapannya ya kalau bisa ya lancar,
udah gitu minta bantuan dari pemerintah. Itulah harapan saya. Minta bantuan ya, entah bantuannya meja. Meja itu kan udah kayak gitu kan, maksudnya minta bantuan meja. Entah bikinkan dapur, itu aja lah. Sama parutan ini, parutan ubi. Itulah mana yang dikasih, itulah yang Ibu terima. Ya penting kali, itulah yang harus, itulah yang awak mau. Nah, jadi ibaratnya awak terbantu. Jadi kan awak ibaratnya enggak hanya berpikir untuk sendiri, karena kan orang itu membantu juga awak jadi pun memikirkan untuk yang lain juga. Nah, gitu. Perlu kali lah Kak, sangat diperlukan sih. Kalau untuk sekarang ini, ya kalau dulu pun ya perlu juga. Gitu. Cuman kan dulu kan belum setenar sekarang ini. Sekarang kan sudah banyak yang tahu. Jadi ya itulah tadi. Harapannya semoga lebih bagus aja lagi. Lebih memperhatikan warganya, masyarakatnya. Itulah tadi. Memperhatikan macam kami inilah, usaha-usaha kecil ini diperhatikan. Apabila di kala waktu nggak mempunyai dana dikasih pinjam ke apa ke, nah, diperhatikanlah Kak rakyat kecil ini, UMKM ini, karena kan ibaratnya membantu juga, ibaratnya membantu orang yang nggak bekerja, nah gitu loh. Ya butuhnya dana modal, peralatan pembuatan inilah, pembuatan ceker ayam. Intinya kami diperhatikan aja. Nah, diperhatikan, ditinjau, gimana. Ada bantu-bantuan itu kami tuh dikasih. Nah, gitu loh, untuk tambah-tambahan. Jadi kan awak nggak berpikir kepala sendiri, gimana cari modalnya ya, cemana ya. Kalau harapan saya ya awak ya maunya ya kayak kembali normal kayak dulu. Tapi nggak ngerti solusinya cemana. Kadang kan kayak gini lah mungkin. Nanti kita mau kita penuhi kayak dulu kan ini terlalu sedikit ini barang kami nih. Kalau dulu kan banyak kan, sampai meja-meja ini banyak itu. Takutnya nanti kalau dipenuhin pun daya belinya kurang jadi kan tengik, sementara barang tengik kan. Tapi kalau nggak diisi pun terlalu sedikit. Jadi kami ini kadang bingung gitu. Sementara pembelinya ya kayak ginilah keadaannya gitu. Ya berharap sih kembali kayak dulu gitu. Nggak pun full kayak dulu, setidaknya separuh dari dulu kan alhamdulillah.